Apa enggak ini BTS terus kita bikin di sini? Bukan begitu, Cok. Gimana? Iya, sih. Gimana rekam? Anjir. Enggak, masalahnya. Enggak kan gue nih biasa kerusuk banget. Dia diem tapi suaranya gitu ya. Udah kerusuk. Udah gak sabaran. Iya, gini ya. Kita bener-bener gitu ya. Takut banget nanti dipakai lagi. Yang pakai ya. It's hard to look right. It's hard to look right. Ini berapa menit sih? Oh cuma 11 menit. Oh udah iya latihan mulu anjing. Sabar. It's hard to look right. Just like you. This is crazy. Here's my. It's hard to look right at your baby. Kita gini, aneh begini aneh. Hard to look right at your baby. Gue duduk ya. Hard to look. Serem banget. Nih bisa nih buat nakut-nakutin anak kecil nih. Here's my number. It's hard to look right at your baby. Here's my number. Lagi ya. Tapi kayak gini kayak kesurupan ya. Udah capek ah. At your Ini gak habis lahiran. call me baby. Ini gue berat sih, yang ini gue Habis melahirkan adik bayi tadi. Soalnya perutnya udah begah banget. Iya. Baby, it's hard to look right. It's hard to look right. Pas juga pakai muka. Ini anehnya lebih ngerekam sih. At your baby. Here's my number. Ih, gerah banget. Rasanya sela-sela semua. Lipatan ya. Lipatan berkeringat. Lipatan. Banget. Enggak. Aduh. Langsung aja. Aduh. Ikan cuy panen. Hai, trimester is here leh. Tapi bagus lu. Tapi bagus. Tiba-tiba lu bikin pantun anjir. On this day, bro. Apa? On this day. Ya Allah. Waduh. Nah, kita kan udah kayak nggak dia Kenapa? nanti kamu lihat sendiri aja. Gue gak lihat lagi. Tempat ngeliat. Kata gua malu. Ya itulah jadi pembukaan kita tadi kan. Sekarang kita udah mau Fun banget kan? Iya. Pembukaan yang fun, bahasnya Iya. apa ya? gitu tadi kita. Tadi kita pemanasan dulu. Kira-kira kita bahas apa sih today nih? Jadi tadi ceritain tuh, coba sampai mana tuh? Tadi lu. Tadi sampai mana sih lupa? Iya tuh. Oh ya, di momen apa selalu jadi orang paling terakhir yang tahu? As a pacar ya? Untuk sekarang? Enggak, waktu itu. Ya. Dulu. Lu. Ini lu mau cerita apa lu mau lemparkan pertanyaan? Oh, gua melanjutkan dari podcast yang sebelumnya. Iya, gak tau kenapa kenapa ya? Gue juga nggak ngerti kenapa orang-orang sekitar gue kayak gitu. Iya, padahal kayak posisinya itu kan temen lu, maksudnya kayak mereka tuh lebih condong ke lu gitu kan. Tapi lu pernah nggak kayak nanya ke mereka, kenapa sih lu tuh nggak mau langsung ngasih tau gue gitu? Ya alasannya kasihan. Jadi Gue nggak pernah nanya. Gue lupa. Alasannya kasihan kalau tahu. Jadi
jawab minimal. Ya maksud gue tuh juga nggak paham kayak kenapa sih kenapa nggak bilangin gitu. Gue juga nggak ngerti, makanya itu jadi kayak bahan trust issue gue juga sih sebenarnya. Jadi gue tuh selalu takut gitu loh setiap kali mau main, aduh nanti bakal ada cerita apa lagi ya yang kayak gitu. Jadinya bakal jadi kayak gitu. Di momen gue tahu waktu gue pernah cerita kan yang dia nih ceritanya live di akun temen gue. Terus waktu pas ceritanya mereka lagi ke villa gitu, nah kayaknya itu tengah malam banget sih, gue yakin itu tengah malam banget. Dia live gitu di akun temen gue, terus si live-nya ini tuh masuk FVP temen gue yang lain, temen gue di luar di luar sekolah gue. Nah dengan posisi teman gue yang di luar sekolah gue itu, dia tahu muka cowok gue, dia tahu muka mantan gue saat itu. Nah terus abis itu dia kayaknya dia SS atau dia record, gue lupa, kayaknya SS sih, dia SS terus dia kirim ke ceweknya. Nah ceweknya pada saat itu temen gue, di live itu si mantan gue ini sama gimana ya nyebut ya, temen lu yang temen dia juga. Iya temen gue yang temen dia juga, mereka tuh nge-live berdua di live itu. Mungkin nggak berdua di HP ya, yang sama atau di HP yang sama. Mungkin nggak berdua ya nggak tahu, cuman mungkin nggak berdua, mungkin ada aja gitu orangnya. Cuman yang di depan kamera itu mereka berdua dengan posisi kayak mereka catokan, dicatokin. Oh gila banget. Dicatokin. Nah terus kayaknya itu cuman di SS sama temen gue di luar sekolah, dikirim ke ceweknya saat itu, dengan posisi ceweknya saat itu temen gue, dan gue tahu foto itu di saat gue udah putus. Oh gila. Temen gue baru ngasih tahu gue di saat kayak gue udah putus. Terus gue bener-bener langsung kayak anjing. Dan di momen itu tuh ya gue masih pacaran, dan itu tuh masih jauh dari akhir-akhir hubungan gue gitu loh. Terus gue langsung kayak hebat. Tapi kenapa ya? Gue nggak ngerti, meskipun kayak makanya. itu bukan urusan lo, cuman itu temen lo gitu loh. Ya kayak gue aja kemarin yang pau, itu kan udah pau tau, tapi dia nggak ngasih tau. Iya kan? Gue nggak suka deh. Terus maksud gue ya udah, karena lu gak kasihin aja lah sama gue, tapi kan gue udah tau sendiri. Iya, makanya kayak di momen kayak gue selalu pas gue masih pacaran, di momen gue selalu totalnya akhir, gue selalu bilang kalau gila ya pasti orang-orang tuh ngekasianin gue banget sih. Gue tuh selalu kayak gitu, karena ya pasti ya ngekasianin lah pasti. Itu gue kalau di posisi temen-temennya juga gue pasti akan gue kasianin ceweknya, kayak kasian ya dia ceweknya nggak tahu kan pasti. Iya tuh kayak malu anjing. Sama apa ya udah Tapi parah sih. Maksudnya tuh kalau misalkan si teman-teman ini teman dekatnya dia duluan daripada teman dekatnya lu, nggak apa-apa. Cuman kayak gue tuh masih nggak ngerti kenapa lu nggak mau ngasih tahu deh. Iya maksud gue kan di momen-momen kayak gitu, maksudnya itu tuh bukan hal-hal yang pertama kali terjadi di hubungan gue, dan lu tuh bukan yang pertama kali tahu ada hal-hal kayak gitu. Gue tahu, jadi kayak gue juga gitu, makanya gue selalu bilang kalau misalkan gue mau marah jadinya tuh udah telat nih, selalu kayak gitu. Iya. Lebih baik kasih tahu aja kalau misalkan itu urusan kita yang berat sama pasangan kita, itu kan urusan lo ya, gimana kasih tahu aja. Tuh maksudnya kita juga nggak bakal bilang iya dikasih tahu si ini, nggak bakal juga. Dan kita juga nggak akan marah sama yang ngasih tahu. Karena kita kayak ya udah bersyukur kalau malah jadinya tuh kayak kita percaya anjir. Nah anjir, lu ngelihat temen lu deh terus kayak ngeliat cowoknya brengsek, pasti lu bakal kayak udahlah tuh cowok tuh gini gitu kan, pasti lu akan bilangin kayak udah jangan sampai cowok. Gimana posisinya lu yang ngelihat cowoknya temen lu tuh yang beraksi sendiri itu loh, maksudnya kayak lu sendiri nih yang ngelihat, bukan lu diceritain sama temen lu. Maksudnya sekalipun lu punya temen dan di momen lu nggak kenal sama pacarnya aja, tapi kalau pacarnya brengsek lu pasti kasihan kan sama temen lu. Iya benar. Ya gue juga bingung ya, mungkin kasihan tapi gimana ya, kenapa lu nggak ngasih tahu gue gitu sih.
Tapi untungnya lu jadi nggak kesel sama temen lu gitu sih. Jadinya tuh mau kesel juga udah gimana ya, Percuma. Kayak ya udah. Udah telat juga ya. Tapi pas di momen lu ceritain gitu lu yang kayak anjing, lu kok nggak bilang sih dari kemarin-kemarin gitu, atau kayak gue tuh gue sih kayak kalau nggak salah yang terakhir itu gue bilang kalau kayaknya gue lebih sakitan gue liat itu dibanding gue putus, gue bilang karena kayak anjing gitu loh. tapi di momen lu ngeliat itu lu marah ke temen lu atau kayak lu lebih besar rasa keselnya ke mantan lu? Jadinya tuh kayak gimana Kayak ya? campur aduk. Jadinya tuh kayak gitu deh, bingung banget anjir. Sampai tidak bisa di Iya, elaborate ya. jadinya tuh gue jadinya gue selalu bilang ke even ke teman-teman gue yang kayak gitu pun gue jadi nih kayak misalnya dia waktu itu dekat sama cowoknya dia ini tuh satu kampus sama temen gue yang lain. Nah karena dia menjadi saksi gimana struggle hubungan gue, dan gue juga selalu bilang, dan jadinya tuh gue ikut-ikutan selalu bilang, lu kalau misalkan ngelihat cowok dia gimana pun lu kasih tahu aja, karena nggak enak anjir, nggak pernah tahu atau yang kayak gitu-gitu tuh nggak enak, jadi Iya gitu Sih. Iya sumpah. Tapi gue tuh nggak ngerti kayak kadang ada cewek yang kayak lu tau nih cowok punya cewek tapi lu tuh masih gatel banget gitu deh. Gampang buat ke distract ya, bagus sih. Emang ya itu ini nggak sih, emang sifatnya aja, tabiat kalau kayak gitu. Iya, kenapa ya? Maksudnya kan kayak lu cewek juga, dan lu akan merasakan itu nggak sih? Kayak nggak menutup kemungkinan lu ada di posisi itu cewek. Karena mungkin dia nggak pernah ngerasain sesuatu hal kayak gitu sampai ya memang kayak dia yang di posisi ceweknya gitu loh. Iya. Dia kayak ngerasanya ya bukan gue ini ya kayak gitu istilahnya. Jadi itu dia harus kena tamparan yang sama dulu. Terang misalkan kalau di gua mungkin pada saat itu gue berasumsinya kalau ya mungkin karena dia ngerasa dia juga kenal gua gitu loh, kayak mungkin dia ngerasa dia sama gue juga temenan, jadi mungkin dia mikirnya gue nggak bakal marah, tapi kayak mikir dah Enggak, coba lu call temen lu itu terus kayak tanya sekarang apa yang lu pikirkan, kayak lu nggak nutupin gitu loh. Bingung deh, tapi lu nggak pernah nanya sama sekali kah? Atau kayak lu pernah nanya tapi lu lupa? kayaknya mungkin pernah nanya tapi gue lupa ya. Ya udah, bakanlah mulai sakit-sakit itu. Jadi ini main topiknya apa nih sebenarnya? ngalor ngidul. Iya, yang ini judulnya ngalor ngidul aja. Soalnya kita awalnya Gini-gini. Ya ini lu nggak sih, itu kan kita juga pernah bikin TikTok yang ya kak ya gitu. Oh iya, Itu juga itu posisinya mana di sini. enggak, itu gimana videonya? Di sini. Enggak, maksudnya mana videonya? Nggak tahu, udah kehapus kali itu udah lama banget. Iya. Cuma ada di archive TikTok itu gue doang. kayak di Ya, TikTok Kak, tapi iya. ternyata HP-nya memorinya penuh. Oh iya Iya, benar-benar. Tapi menurut lo tren TikTok apa yang paling pengen banget lo bikin sampai sekarang? Gak apa tren TikTok yang lucu-lucu. Dan TikTok yang Nih kayak lo lihat nih nanti gue bikin tren TikTok ini gitu. yang ini. Oh yang gue pengen banget itu sih. Itu kayak aduh, kayak Bahkan enak deh. Gue pacaran nggak? Kita tuh bikin tren-tren. Iya deh. Iya. Lu tuh tapi lu tipikal yang kalau sumpah ya, gue tuh kalau pacaran tipikal yang tren TikTok semua gue bikin. Ya kan? Gue enggak lagi. Gua Mungkin iya lagi. Aduh, gue enggak lagi. Bahkan dulu pas gue punya pacar pun, terus waktu pas misalnya gue sama orang, enggak. Gue nggak pernah bikin tren TikTok apa-apa. Gue nggak selalu tiap tren TikTok sih, cuman kayak banyak banget tren TikTok yang gue bikin, dan apa ya, untungnya pacar gue di saat itu tuh mau aja yang kayak kita joget ini terus kayak iya yuk gitu. Enggak lagi, gue nggak pernah bikin tren TikTok apa-apa kecuali yang voice over makeup doang. Iya ya. Enggak, tapi ternyata apa namanya Tapi nggak lupa. Enggak, gue post.
Tapi ternyata pas gue sama mantan gue yang sebelumnya, gue pernah juga. Oh iya. Iya, Itu gue juga pernah bikin. Dia pernah anjir. nge-voice overin gue soalnya di draft TikTok gue ada gitu. Gue juga pernah bikin. Sekarang udah gue hapus ya. Tak ada. Gue waktu itu disuruh bikin 2 kan. Yang pertama gue bikin gitu. Terus awalnya gue kayak nggak pede kan. Itu pertama kali gue di depan kamera, gue nggak pakai kacamata dan gue nggak make up gitu lah. Makanya gue nggak pede. Terus gue upload kan, dia ngirimin TikTok itu ke teman-temannya. Terus dia yang kayak like dong biar Winda pede, like dong komen gitu-gitu. Oh ini tren yang pengen bikin banget yang lagunya Olivia yang baru. One night I was bored in bed and stalked you on the internet. Tapi lu jarang bikin TikTok ya sama cowok lu ya? Gue coba kayak lebih ke foto aja sih, jarang ini. Nggak tahu kayak ya udah diem. Iya paling gue juga pernah foto doang sih. Kalau video gue pernah aja. Gue banyak. Nggak tahu ya, setiap apapun yang bisa pacaran terus di foto terus kayak ada aja berantemnya, kayak hal-hal Sebenarnya kecil itu tuh kayak kita terdoktrin pikiran kita sendiri, apa emang beneran gitu sih? Terdoktrin sih, gue nggak kayak gitu sih sama. ada aja gonjang Kadang ganjing tuh ya, masih iya hal-hal makanya kecil masih kayak, kadang tuh gimana ya, mungkin karena pas ketemu terlalu happy terus jadinya kayak Ngejeng gitu. sih gitu ya. Iya, atau gimana ya, karena sama halnya mungkin sama statement yang terdoktrin, jangan jangan terlalu seneng ntar malah menangis. Iya, kayak gitu iya. loh, mungkin Suges. secara nggak langsung iya jadinya suges terus terdoktrin kali ya. aku suka Tapi gue nggak pernah kayak gitu sih, nggak merasakan hal itu, nggak pikiran itu. Kalau sugesnya tuh ini, misalkan kayak gue deket sama orang terus gue ceritain nggak jadi kayak gitu. gue awalnya juga kayak gitu, Sekarang udah nggak. sekarang udah banyak. Kalau sekarang jadi malah kayak bisa ngekip gitu loh, karena Iya, apalagi kalau gue semua itu jadi sama nih orang, gue bakalan kayak keep parah sih. udah nggak berlaku di umur kita ya. atau enggak kayak justru ceritanya setelah udah lama deket biasanya. Tapi atau enggak kalau gue cerita, entah itu gue udah nggak pengen lagi sama nih orang, nggak pengen lagi nih parah banget, maksudnya kayak gue nggak pengen sama nih orang, atau enggak udahan sama nih orang, terus kayak gue baru cerita gitu. Aku biasanya tuh gue kalau misalnya udah lama sih, udah lumayan lama, karena kalau misalnya udah lumayan lama ya udah berarti emang nih orang bener-bener gitu loh. Kalau pas awal-awal kan ya masih fresh banget, Atau masih enggak anget ini banget. pas kalau udah pacaran baru kayak gitu. Terus baru banget sih. Atau kayak ceritanya pas udah nggak deket. Iya itu kayak tadi gue bilang. Lu inget gak sih yang waktu kayaknya kita lagi nungguin Anin quiz audit kan. Terus gue lagi ngeliat IG gitu, terus story, terus ada orang ini yang pokoknya yang pas kita podcast terakhir di sana tuh yang pesawat kalau nggak salah. Itu gue masih dekat sama dia. Itu gue deket sama dia. Wah, yang lu inget gak yang ada notif line? Terus lu nengok, gue nengok Oh iya, gitu kan. Nah itu gue lagi deket sama dia. aktif lain. Terus habis itu gue sepengen itu, cuman ada satu temen gue yang gue ceritain tentang dia gitu kan, nggak jadilah tuh gue kan sama dia. Terus pas yang gue lagi nungguin lu mau kuis, gue kayak maaf gini, orang tuh ganteng banget, dia tuh abis sempro gitu kan, terus kayak anjing ganteng banget, gue langsung gitu kan, ini yang waktu itu. Tapi kan gue belum ceritain ke lu kan. Katolik lagi. Udah lah ya. Bisa tuh. Terus dia juga suka nontonin podcast tau. Iya, semoga kamu nonton podcast ini ya. Semoga kamu nonton podcast ini ya. Mat sempro. No, udah kan ya. Tapi lu tau gak sih yang kata boleh gak sih bahas ini dulu tuh? Yang kata mahasiswa nge-VN terus kayak temuin aku nanti di sini soalnya aku mau kelompok Gue yang tahu. demo. Yang di belakang gedung Aris. Nggak tahu Iya, lagi di bawah gua. gedung Arsy. Kayaknya mungkin gue pernah lihat tapi gue skip kali ya. Gue Iya, denger lagi dia VM nge-VN gua. temen, gue juga denger dia nge-VN temennya gitu kayak aku capek banget dan gitu-gitu. Iya, tapi Terus dia bilang ini kemauan aku kok. Nanti mungkin pas kamu dengerinnya aku udah nggak ada. udah ada, nanti aku minta tolong aja temuin aku. Temen tubuh aku Iya, gitu. aku mungkin masih ada di Sedih sana. banget. Tolong bawa pulang. Dia tolong bawa pulang. Iya, sedih banget sih, tapi kalau gue jadi temennya gue takut banget sih. Enggak, terus komennya tuh kayak makanya dosen jangan suka nyusahin mahasiswa gitu. Iya, Tapi iya. iya anjir, Iya, sumpah. iya. Buat dosen-dosen di luar sana jangan suka nyusahin mahasiswa, kayak
Karena maksudnya berasa gitu loh, kita yang nggak ada kepikiran kesana aja, tapi dosen nyusahin tuh keberasa banget. Iya. Dan kayak gimana ya, Buat lu, ya maksudnya kan lu juga tahu kan, dulu lu nggak mungkin tiba-tiba langsung ngajar, langsung jadi bisa kayak gitu. nggak tiba-tiba S2. Iya, nggak tiba-tiba langsung jadi pintar. Ini kayaknya emang mentalnya orang jadul di Indonesia. Oh iya, Bang. Orang jadul di Indonesia gitu kan. Jadi kayak gua dulu ditatar banget nih, terus kayak sekarang gua natar orang gitu Iya, loh. iya. Balas dendam Itu lah. Iya kayak milenial banget. iya parah. Iya. Gue sebel banget kayak ini nih, kalau misalnya si berita kayak dulu zaman ibu gini-gini, kalian mah sekarang enak gitu kan. Maksudnya kayak Iya, maksudnya ya udah, mau sampai kapan sih lo nge-compare sama kehidupan lo yang dulu? iya. Ya mau terus diceritain pun ya tetap aja deh beda. Pola pikirnya juga pasti bakal beda. Bakal udah yang nggak masuk gitu loh. Atau enggak guru-guru yang kayak anak-anak zaman sekarang mah enak, gurunya nggak boleh kasar gini-gini, terus mau sampai kapan anjir ngekasarin anak murid? Ya ikutin aja lah perkembangan zaman ini. Iya. Makanya kayak gue sebel banget sama dosen-dosen yang ribet, yang mempersulit, beneran mempersulit anjir. Iya anjir. Itu pasti nggak tahu ya, cuman orang kayak gitu akan merasa bersalah atau enggak. Cuman senormalnya orang sih akan, misalkan gue jadi dosen atau mahasiswa, gue akan kayak anjir. Iya, maksudnya kan kayak misalkan Gue lu se-annoying itu kan, mungkin orang yang annoying tuh nggak merasa diri dia annoying. Iya deh. Cuman kan apa namanya, kalau misalkan banyak orang yang ngerasa lu annoying banget, apakah lu nggak takut disumpah-sumpahin orang? Iya deh. Lah, Ya. Gak ada yang tahu sakit-sakitnya orang kayak gimana. iya gila banget. Ih, sumpah. Beberapa kali gue mention nggak tahu, sama lu. sumpah gue nggak nih, nanti gue bip aja ya, cuman kayak pak lu parah banget anjing. Kayak parah banget sih. Maksud gue Meskipun mulut kita nggak ngumpat nih, cuman kayak hati kita Iya. tuh lebih parah. Lu kayak hati kita nih, panjang umur deh lu. ih gila banget. Kalau lu bisa denger nih isi hati kita semuanya, mungkin 60 orang. Gila. Bahkan tadi anak yang diem aja, cowok dia makan, dia ngomong gitu kayak lagi mabuk kali. Sampai ngomong Iya, kayak gitu. maksud gue tuh Iya. lu nggak gimana ya, nggak ngehargain orang banget. Lu nyuruh ini itu terus tapi kayak lu nggak lihat, Iya. lu nggak baca sama sekali, dan lu Maksudnya cuman bahkan lu ngasih nilai aja nggak ngotak banget. Iya. Demi apapun. nilai. Terus dia bilang di grup nilainya wow banget di momen Iya. gue baca itu, dan gue baru bangun kayak gue Iya. kayak jahat Iya, gue banget itu sih, benci dosen. banget sih. Cuman gue nggak dapet itu sih, tapi Itu di kelompok gue juga nggak dapet. namanya di Kayak apa namanya? ngeri banget, takutnya kayak, tapi nilainya tuh parah sih. Itu 5 orang loh. Iya. Bisa kayak 30 tuh kayak astaga. Iya. Gila sih, parah. Dia sistemnya gini, dia cuma meriksa satu kelompok, tapi dia revisi itunya tuh buat semua kelompok kata-katanya. Kan gue kelompok 1, mungkin kelompok gue ya. Coba Soalnya di gue tuh emang jujur di gue juga gak ada invoice. bab berapa Tapi itu? dia ada info. Udah nih dari bab 1 sampai bab 2. Coba kita lihat bab 2-nya ya. Kayak Oh, ada gua, tapi itu gua udah ini. Iya, gue invoice ada. Fix dari ininya nggak di, ininya juga pun nggak dimiringin lagi nih. Allah. Masalahnya di mau kalau di gua tuh dia selalu minta penulisan apa namanya, narasinya tuh menjorok ke dalam. Gua semuanya menjorok ke dalam anjir. iya itu Mata lu picek kan? juga udah minggu. Iya, makanya dia ini agak kayak gitu. Enggak, gini. Gimana ya? Gue narik. Ini yang mau berbuat. Bayangin kayak lu bimbingan terus dosennya dia. Siapa sih? Astagfirullah. Gue tiap Tahajud sih gua. bimbingan gue pakai apa? Gua buat tasbih. Tasbih pencet itu ya. Digital gitu sih, tas digital kayak Davina Karamo itu beneran sama Ardito. iya. Tahu itu. Iya. Ah, lucu. Ah, tapi Ardito tuh kayak apa ya? Tapi lucu anjir. Lucu banget. Coba pencet tuh nggak ada suaranya. Tapi nanti pasti dia bikin lagu tuh sama Ardito nya. Gue punya teman, jadi dia tuh waktu itu dia tuh pernah deket sama cewek gitu kan, cewek teman satu kampusnya.
Terus dia naksir banget sama nih cewek, dia ngedeketin nih cewek, cuman karena posisinya tuh cewek baru udahan sama cowok gitu, gue nggak tahu pacaran atau deket doang, gue nggak tahu. Terus cewek itu masih nggak mau pacaran, tapi mereka berdua ini sangat berpotensi anjir. Terus mereka berdua ini terus sering jalan bareng, terus kayak ada momen dimana pas nih cewek ulang tahun, nih cowok ngasih bunga gitu kan. Posisinya mereka masih temenan doang, ngasih bunga gitu, terus kayak diajak kayak makan gitu-gitu kan. Terus habis itu pas di mobil, gue nyatainnya pun kayak aduh. Pas di mobil si cowoknya tuh ngasih kado gitu kan, gue lupa kadonya apa aja. Awalnya kayak ada beberapa kado, terus dia bilang tapi ada yang lebih spesial kadonya, ada kado utamanya, dia bikinin lagu. Dia bikin lagu, terus dia ngeplayin gitu kan, terus dia kayak aku bikin lagu buat kamu gitu, terus kayak di play lagunya, Lucu banget. didengerin di situ di momen itu pun gue yang kayak gila, gue yang kayak ih lu tuh so sweet banget deh. Terus habis itu gue dengerin lagunya bareng, terus pokoknya tuh kayak momennya tuh sangat mengharukan gitu kan. Ternyata terus si cowok ini tuh bilang, tapi gue nggak bisa nih HTS-an kayak gini, dia bilang gitu. Gue tuh maunya nih cewek gue ajak ke orang tua gue, anjing. Terus habis itu dia bilang gue tuh maunya cewek yang bisa gue ajak ke orang tua gue nggak mau hubungan yang kayak ya udah gini-gini doang. Gue bisa banget diajak orang tua lu. Enggak nih orang Gue bisa enggak. Sekarang kan gue udah enggak. Gue udah bisa, gue serius sekarang beneran. Terus habis itu ya udah nih dia bilang kan apa namanya, gue tuh pengennya tuh kayak nih cewek tuh gue kenalin ke bokap gue gitu, gue bawa ke rumah gue, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang ya emang kenapa kalau misalkan di posisi itu lu kenalin aja gitu. Terus dia bilang gue nggak mau kalau bukan pacar, kenalinnya gue apa gitu kan. Ini nih cowok tuh nembak nih cewek gitu kan, tapi nggak bisa karena nih cewek itulah kan masih trauma gitu. Terus gue sih baper tuh ceritanya sih Aduh, lu juga kumpul enggak guys, jangan percaya dia guys. enggak, sumpah. Udah bukan aku yang dulu. Berarti dia cowok yang bukan. Alah, Nih, bukan aku yang berarti dulu. dia tuh tipikal yang cowok yang gak bisa, cuma pendekatan tuh lama dia gak bisa ya pasti. Gue sekarang bisa, Anin. Enggak mungkin, iya dia nggak bisa. Dia Bisa, nggak jangan kayak maksudnya gitu. cowok tuh nggak Cowok nggak bisa, bisa. kayak gitu, Dia tuh- nggak bisa mengikuti tempo lu gitu lah. Iya, dia tuh gak pakai sistem 3 bulan, tapi kalau misalnya menurut dia udah klop sebulan nih pasti udah bakal ditembak. Iya, Nggak bisa, lo Dan- nggak bisa nih gitu. Bisa. Beda. Dia tuh baik banget anjir. Ya buat cowok itu gue bisa. Dia tuh as a friend sama as a lover menurut gue dia tuh baik banget gitu ya. Terus lagi-lagi apa namanya ceweknya nih yang nggak bisa kan. Terus pas liburan semester dia balik lah tuh, sini cowok tuh ngasih closure. Oh my god. Kenapa kayak maksud gue kan lu sesuka itu nih, kenapa nggak lu jalanin aja terus gitu loh. Terus dia bilang gue sesuka itu, gue sesayang itu, sayang loh bukan suka, gue sesayang itu, cuma gue nggak bisa ngejalanin hubungan sama orang yang nggak bisa kenalin ke orang tua gue, yang kayak gue nggak tahu nih arahnya kemana, gue nggak bisa Class gitu. boy. Nah terus habis itu teman-teman disclaimer, ini tuh gue maksudnya cowok itu dan dia maksudnya cewek itu ya. Dia kan flight pagi gitu kan, terus pas dia mau flight gue anterin dia. Terus Gue agak-agak trauma gitu sama closure gitu. iya, terus apalagi closure-nya tuh pas mau nih cewek tuh mau liburan, pas mau flight sini cewek tuh flight pagi, terus dianterin lah tuh sampai last call gitu loh, sampai di last call. Cuman kayak kita tuh nggak mau pisah, kita tuh kayak masih, dia tuh nangis, terus kayak kita masih nanti dulu terus sampai bener-bener last call. Terus akhirnya kayak udah dia jalan, terus dia kan lu tau kan yang kayak jalan tuh kayak gini-gini. Terus pas udah di pertengahan dia nengok ke gua, terus dia lari ke gua, terus dia nangis, terus kita pelukan. Terus dari situ gue udah nggak sama dia lagi. Kayaknya gue kalau jadi si cewek itu di momen itu gue mau coba sih. Tapi masalahnya si cewek tetap nggak mau coba. Gak ada yang tahu posisi si ceweknya rasanya. Iya sih, tapi iya gitu deh. Padahal kayak Tapi belum tentu. terus ini cowok udah lucu, terus gue lupa lagunya, cuman ya oke lah, cuman bukan genre gue aja. Terus dia tuh ternyata bukan cuma ngelirik satu lagu, tapi dia tuh ngelirik satu album. Terus ya udah, terus sampai sekarang dia juga masih suka kadang pokoknya kayak beberapa bulan lalu deh dia tuh upload lagu gitu kan, dia rilis lagu lagi. Gila sih, padahal tuh kayak Nah itu kan lagi-lagi balik lagi definisi orang yang tepat di waktu yang salah. iya sih benar.
kayak sebenarnya Cowok tuh orang dua-duanya tepat mau, banget. sebenarnya dua-duanya mau, cuman karena ada beberapa faktor yang jadinya nggak bisa aja. Dari cowoknya tapi dari ceweknya. Iya makanya itu definisi orang yang tepat di waktu yang salah. Kayak gitu kayak gitu. Udah jangan nyangkut gua mulu lagi. Gua mulu anjing. Di episode apapun selalu aja ada tuh. Gue lagi aja. Gua lagi aja. Di momen apapun gua lagi. Di momen apa-apa gua lagi. Enggak, dia tuh selalu punya celah buat ya itu kan Iya. lu gitu loh. Yang di sini nih yang terakhir yang gue ngetawain lu. Gue ngetawain lu kan. Gue yang kayak lu berarti orang yang salah, bukan orangnya. Terus dia bilang, "Ya itu kan kayak lu." Terus gue nonton kayak anjing. Terus gue langsung kayak, "Iya." Ya dua-duanya lah. Enggak, sumpah cowok lu gak akan ngerti sampai lu ada di posisi itu. Iya. Kayak kita juga, aduh kenapa sih? Kita juga Iya. gitu. Sampai sekarang lo masih kayak aduh kenapa sih gitu kan. Iya, masih kayak gitu. Terus kayak padahal di cowok tuh kalau dari looknya ya tipikal cowok yang brengsek yang kayak aduh tuh anjing banget dah jadi cowok kayak gitu loh. Tapi ternyata sekali dia udah kepincut udah anjir Ih, pengen banget lah. lucu banget, romantis banget dibikinin lagu. Iya. Tapi hal terromantis apa yang pernah lu dapetin dari cowok? Kalau gua yang sampai sekarang gua merasakan apa ya? Apa sih keuntungannya? Bukan keuntungannya, ya pokoknya itunya. Waktu itu gue pernah deket sama orang gitu kan. Terus di momen itu karena gue baru putus, jadi itu gue sering buat lari. Tapi di momen gue kenal sama dia, gue tuh baru awal-awal lari lagi. Dan gue setiap awal lari lagi, udah lama gak lari terus gue lari, kaki gue tuh bakalan pegel-pegel, badan gue tuh bakalan pegel-pegel juga kan. Terus dia malam-malam ke rumah gue nganterin counterpane sama koyo. Dan dia nggak ngechat gue, dia nggak ngechat, nggak ngebangunin, nggak bilang, nggak apa, dia langsung kayak nyantolin di pagar gitu. Terus paginya dia ngasih notes gitu kan. Sampai sekarang kalau misalnya gue bisa lari lagi kaki gue pegel-pegel, gue masih pakai counterpane dulu. Makasih ya, sangat berjasa. Soalnya sebenarnya gue bisa sendiri ngelakuin hal itu, cuman pasti selalu dia yang ngerjain. Kayak misalkan kemarin gue kan masukin tali yang itu tuh hoodie gue tuh kan, itu talinya keluar kan, terus kayak gue yang ngerjain, terus langsung diambil terus dia yang ngerjain. Pokoknya hal-hal kecil yang sebenarnya bisa gue lakuin tapi selalu diambil alih. Ya sih, gue kalau punya pacar juga gitu. Apa ya? Gue mungkin Anak pacar. apa namanya? Waktu pas gue sama si orang itu, bukan mantan gue ya, sama Charvi. Apa namanya? Ya udah setelah banyak banyak struggle dan setelah banyak kemungkinan atau setelah banyak penolakan dari gue yang dia dapat, cuman setiap dia balik ke Jakarta lagi, waktu itu dia selalu ngajak gue makan lagi. Yang terakhir tuh yang apa namanya, yang dia ngasih gue bunga, yang kita ketemu lagi, terus kita dinner, terus dia ngasih gue bunga, yang itu maksudnya setelah banyak Yang hal. tipe ya? Hah? Yang buka puasa? Bukan, itu kan ada yang terakhir. Terus kayak setelah banyak hal tidak mengenakan yang lu dapet Iya anjir. dari gue, lu Dia tetap tuh romantisnya tuh selalu mengusahakan lo gitu loh. sampai waktu itu kapan ya, gue lupa banget. Waktu itu gue callan lah sama dia, itu emang jam-jam orang deep talk lah, itu jam-jam orang deep talk. Terus kita lagi ngomongin perkuliahan ini yang kayak gitu-gitu, dengan sibuknya dia, organisasi dia, pakai lagi ngomongin itu. Terus tiba-tiba gue nggak tahu, entah mungkin emang dia kepikiran dia akan melanjutkan S2 langsung atau gimana, gue nggak tahu. Cuman dia nanya ke gue kayak, Thank you. kalau misalnya aku mau lanjut S2 nih, kayak waktu itu gue lupa dia mau, kalau nggak salah dia mau lanjut S2 tapi kayaknya di luar gitu. Dia mau lanjut S2 di luar. Terus dia bilang ke gue, menurut kamu gimana, terus kamu akan gimana, dia gitu. Nah terus gue bingung, ya gue pasti akan mendukung dia lah. Gue bilang ya aku bakal support aja, ya itu kan buat Baikan ya kamu. iya, terus buat pendidikan kamu juga, kamu buat sekolah, jadi ya nggak apa-apa sih, aku sih dukung aja, gue gitu kan.
Terus yang paling gue gak kepikiran dia akan mikirin hal itu adalah dia bilang kalau kamu ngerasa keberatan atau kayaknya kamu ngerasa aduh kayaknya gak bisa terus-terusan LDR karena ya aku jadinya tau lah kalau ternyata kayak mungkin kamu emang sesusah itu LDR, seenggak bisa itu LDR. Kalau kamu ngerasa keberatan aku gak bakal pergi. Terus gue langsung di momen itu gue langsung gila banget. Gue langsung gitu di momen itu gue langsung kayak gila banget karena menurut gue gila sih. Nggak mungkin posisinya lu sama dia tuh kayak lu kayak Sasa sama Gio nggak sih? Mungkin dia tuh tipikal bukan yang kayak ya mungkin awal-awal dia yang kayak udah gue harus nembak biar kayak oke kita pacaran, tapi setelah dijalanin lu lihat nih dia malah senam anjing tuh guys, dia senam guys. Terus setelah dijalanin dia tuh yang kayak ya udah aja kayak ya udah nih kita ngalir aja. Iya. Kayak Sasa sama Gio kan kayak gitu kan, kayak nggak ada nembak-nembak lagi karena Gionya bilang kenapa nggak nembak Sasa karena kayak ya kita udah gede nggak perlu nembak-nembak lagi, kayak ya udah kita kayak udah tahu satu sama lain kan. Tapi kan kalau itu harus ada komitmen. Iya. Bentuk dari gue bilang ya gue dukung aja gue nggak apa-apa tuh bukan bagian dari kayak biar lu nggak pergi gitu loh. iya. Dia sih sangat mengusahakan. Terus gue kayak gila banget. Tapi kalau dikasih 4 pilihan deh, 4 pilihan nih, Cabi, Fore, yang mana? 4 ini. Alamak. Sebenarnya nggak usah lu jawab juga, gue tahu aja pasti kayak Cabi nggak sih? Enggak gue Fore bilang waktu itu kan. Gue udah tahu jawabannya. Enggak. Waktu itu kan gue bilangnya nggak bisa di-compare. Gue bilang gitu. Iya, tapi kan lu kan melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan saat ini siapa? Enggak dulu. Nih sebelum lu jawab, gue bilang waktu itu ke dia kan kayak nggak bisa di-compare, nggak bisa lah gue gitu kan. Nah terus gue bilang kalau misalkan buat saat ini doang kayak yang gue nggak mikir untuk jangka panjang dan ya pokoknya saat ini aja deh yang lagi gue jalanin, kemungkinan gue akan memilih yang nggak LDR. Gue bilang gitu kan karena Coba tuh kalau bertahan karena kapanpun gue mau ketemu bisa dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya gue akan mikirin untuk nanti, untuk jangka panjang, untuk yang serius banget, dia nggak akan masuk kandidat gue bilang gitu. Siapa? Tapi buat sekarang ini Iya kan maksudnya buat jangka pendek. Enggak sih, tapi buat enggak temen aja. Bisa. Kalau Iya kalau kalau nggak tuh. mungkin. Tapi ya sih kalau lu sama jadi tuh cuman yang kayak yaudah lu cuma bisa nikmatin sesaat ini doang ya, sampai kayak kuliah aja. Iya, buat yang enggak buat jangka Iya. panjang. Serius iya nggak sih? Karena nggak tahu kan nanti setelah semester 6 kita udah magang kan ketemunya kecil menurut gua, kecuali ya emang lu satu dospem gitu aja. Sebenarnya kalau nggak ketemu nggak gimana ya, bisa diusahain lah kalau kayak gitu tuh. Kalau nggak harus kayak kuliah terus Iya sih gitu kan, itu masih gue. Cuman kayak masa depannya sih menurut gue. Iya. Makanya gue bilang nggak bisa lah, itu nggak bisa di-compare kayak gitu. Ini mana Erika, mana Rasa Alvenya nih? Kita berdua nih. Tau gak sih, gue punya temen yang dia tuh bilang gue mirip Rachel Fenya mulu. Banyak. Gue nggak ngerti, makanya gue bilang kayak nggak mirip karena gue ngerasa gue nggak melihat kemiripan itu. Responnya anjay. Terus dia tuh kayak iya mirip. Vibesnya mungkin. Kayak Pau aja bilang gitu anjir. Oh iya, tapi mungkin kalau lu nggak pakai kerudung mirip ya. Paham. Tapi lu sadar gak, lu sering kayak ngomong paham. enggak sih. Nggak tahu sih, ini tuh sebenarnya jadi kedoktrin atau jadinya ketanam di otak gue karena mau itu gue nonton dari YouTube atau ngeliat di sosmed dimanapun, gue tuh selalu dengar statement kalau cowok tuh lebih suka atau lebih tertarik sama cewek yang kayak yang bikin mereka penasaran gitu loh, yang
yang tertutup, yang gitu-gitulah. Mungkin gue terlalu banyak denger statement itu, jadi terdoktrin sendiri. Makanya gue tuh nggak pernah menganggap kayak keyepingan gue tuh bikin orang tertarik gitu loh. Sampai waktu itu siapa ya yang bilang, lu ya? Yang gue bilang, karena gue tuh selalu ngerasa gue nggak pernah ngapa-ngapain gitu loh. Kayak ya udah kita cuma ngobrol dan cuma gitu. Iya, balik lagi semua orang punya suaranya masing-masing sih. Iya, mungkin karena gue terdoktrin sama hal itu, jadi gue nggak merasa itu bisa gitu. Iya sih, kalau misalkan, tapi menurut gue cowok itu sukanya sama cewek yang apa ya, vibesnya tuh kayak sunshine gitu. Ngerti gak sih? Kayak apa ya, gimana ya cara menjelaskannya, pokoknya kayak ceria gitu-gitu loh, ceria dan ya ceriwis gitu-gitu. Nggak yang, tapi biasanya cowok yang suka cewek kayak gitu tuh cowok-cowok yang pendiam. Iya. Yang hidupnya tuh udah, hidupnya ibaratnya kayak hitam putih gitu loh. Terus Gak ada warna, nggak ada warna. Cari Iya, cewek bener. yang ceria tuh biar kayak aduh ada warna Iya, baru, iya, benar, ada iya, ini benar. vibes baru. Bener kayak gitu. Kenapa sih ya? Selain gue lama karena sendiri emang aneh. Makanya kalau misalkan cowok sukanya sama cewek yang misterius, menurut gue emang ngegas aja sih cowok. Mungkin itu di awal kali ya, mereka kayak ini cewek tuh gimana sih aslinya gitu. Iya, cuman kalau misalkan di momen dia tahu nih cewek kayak gitu aslinya, terus kayak nggak misterius, lu Lah aneh sakit banget. anjing. Iya, lu mau kalau lu berantem di silent treatmentin. Iya, maunya Iya, digituin. mau digituin. Oke, ya udah. Ntar giliran digituin, playing victim. Iya, playing victim. Siap. Giliran digituin, merasa korban, Iya. tersakiti, merasa kayak gue effort sendiri, gue berjuang sendiri gitu. Tapi kalau lu lebih suka cowok yang pendiam atau cowok yang vibesnya kayak sunshine gitu? Yang lu pernah gak sih ngeliat orang tuh kayak, ih boynya happy mulu deh. Pernah sih kayaknya. Nah gue tuh apa namanya, apa ya, mungkin sebelumnya tuh secara nggak sadar gue tuh selalu dekat atau pacaran sama cowok yang pendiam gitu loh basicnya. Fore basicnya kayak gitu. Kelihatan sih. Iya, cuman Cabi mungkin juga tuh pasti. iya kayak gitu, yang sebenarnya nggak pendiam banget tapi ya gitulah, nggak terlalu banyak ngomong juga, kayak gitu-gitu. Terus kayak temen lu, menurut gue lumayan diem. Bukan lumayan lagi anjing, tuh orang diem banget. Makanya pas setiap kali gue ngobrol sama dia, gue merasa aduh kayaknya gue banyak ngomong Tapi- banget deh. Makanya kadang kalau misalnya gue tiba-tiba sadar kayaknya gue terlalu banyak ngomong, gue diem. Kalau gue dulu sama mantan gue, dia tuh tipikal yang kalau misalkan gue udah ngomong mulu, dia bakalan diam, terus kadang dia bakalan dengerin doang gitu kan. Terus misalkan gue ngerasa nih gue udah ngomong mulu, gue kayak aku kayaknya ngomong mulu ya, harus dia bilang kayak iya nggak apa-apa gitu. Nah gue sama Fore tuh kayak gitu, kayak kita nggak ketemu pun misalnya kita kongan, gue tuh pasti akan banyak ngomong banget dan sampai kayak gue tuh berasa gitu loh, gue pegal ngomong. Iya ngerti, gue ngerti. Dan kayak di momen itu kayak gue tuh selalu bilang kayaknya aku terlalu banyak ngomong dan lain-lain, cuman dia tuh yang ya nggak apa-apa Iya, ya lucu tau gak Iya, lucu kayak tau. gitu. Pengen ikutan tuh. Sini sama cowok yang sama cowok yang banyak ngomong juga gue sebenarnya nggak apa-apa sih, karena akhirnya gue merasa Fore tuh nggak sediem looknya juga gitu loh. Soalnya waktu itu temen gue bilang tapi dia kan pendiam, terus gue bilang pendiam apaan anjir gitu, gue bilang gitu. Kalau gue sebenarnya fine-fine aja sih sama cowok pendiam, karena Iya gue juga fine aja, tapi lebih lucu kalau cowok yang match apa energy ya, iya match energy sama kita. Jadi kayak kita lucu banget deh. Iya. Jadi kayak misalkan dianya tuh ceriwis sih nggak bawel, cuman kayak lucu aja yang Iya. dia omongin tuh lucu, bercandanya lucu. Nah sometimes Fore tuh bukan, sebenarnya dia juga nggak bawel sih, nggak rewel, cuman ada momen-momen yang dia tuh juga yapping gitu.
bahkan kayak kadang ada kayak momen-momen gue ngomong terus kayak dia juga ngomong tapi kita sama-sama nggak ada yang mau diem, nggak ada yang mau ngalah buat diem dulu gitu loh, jadi saling nggak mendengarkan apa yang diomongin. Iya, gue juga suka kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan kayak gitu debat kayak ya enggak orang kamu gini Enggak, kamu iya. Sometimes gue tuh ngerasa gue match energi banget sama Fore gitu loh. Tapi biasanya kalau kayak gitu sama yang lebih muda sih. Jajar sama yang lebih muda. Karena kayak mereka tuh batu nih. Nah kalau Nggak misalkan usah gue sama lebih muda anjir. Cowok juga. Cowok kayak gitu. kamu dong, Iya, bahkan mendingin kita. dia tuh saking ngomong mulu ya. Dia tuh ngomong mulu sampai dia Ngomong mulu. Takut. dia ngomong mulu banget sih. sampai dia tuh di kantornya dia bilang kayak aku capek dah masa tiap ngobrol aku mulu yang buka topik kayak gitu. Dia terus akhirnya dia lama-lama kayak giliran aku udah nyautin terus orang-orang harus aku nunggu aku nyautin jadi aku capek, dia bilang kayak gitu kan. Sampai gue tuh ada di posisi kayak jokes gue sama dia tuh udah beda, jokes dia tuh udah di atas gue lagi. Gak tau kenapa sama yang terakhir tuh jokes gue tuh nggak begitu masuk banget sih. Misalnya kayak gue tuh terlalu jayus kadang. Jadi tapi itu titik lucunya. Yang kan misalkan gue ngejokes tuh kayak nggak lucu, gue gitu terus kayak baru ketawa. Lucu juga ya sebenarnya. Kalau inget momen-momen lucu Iya, itu lucu, sebenarnya lucu lucu juga, lucu banget. sebenarnya emang mereka nih kayak Anjir kayak tuh lihat apa? Ini buat gunting rambut bisa. Gak bisa. Bisa. Itu kan gunting namanya. Terbolong. lu lihat gak sih sebenarnya mana yang harus digunting? Iya. Ini kayak gaya. Itu kayak mau gunting semuanya gitu Cuman loh. dia tuh nyangkut gitu. Tuh nyangkut tuh. Ya benar. Ya ampun, 16.000 aja cuman $0.9. Coba dong live. Oh iya ya. Tiga ditutup dulu. Iya ditutup dulu gak sih? Coba dulu. Lama banget. Ayo udah tutup dulu. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton podcast kita yang tidak jelas ini. Ngalor ngidul lagi. Next kita akan berpodcast Ria lagi. Iya dengan ada Aja. topik kok. Bye bye. Tolong banget di like, Bye. Tolong banget di banget. komen apapun itu yang merasa relate dengan salah satu cerita kita. Dan Iya. komen please. Bye. Bye bye. Bye bye.